Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Malam ini aku mau cerita tentang Kak Haji. So buat teman-teman semuanya, penggemarnya Kak Haji silahkan kumpul di sini. Dan aku mau cerita tentang Kak Haji dan ada juga Fajar di dalam ini. Pokoknya kalian semuanya harus tonton video aku. Semoga kalian semuanya suka dan semoga kalian semuanya terhibur. Mohon maaf banget kemarin itu cerita aku tentang Mas Galuh itu ada kesalahan karena aku lagi enggak fokus. Jadinya aku menceritakan 2 kali hal yang sama. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bakalan ulang kembali ceritanya. Artinya aku bakalan lanjutin lagi. Sekarang aku mau cari suasana baru dulu biar aku move on dari ceritanya Mas Galuh. Oke. Kak Haji ini memang punya daya tarik sendiri ya. Dia itu memiliki daya tarik yang membuat aku tuh tergila-gila. Dan saking sejatuh cinta itu sama dia, aku melakukan hal apapun, cara apapun untuk mendapatkan dia, mendapatkan perhatian dia. Itu tuh lumayan lama loh. Lumayan lama. Aku sampai kayak mau semester 2 gitu loh. Udah mau semester 2 itu baru aku bisa kayak dapetin hati dia seutuhnya, seperti itu. Jadi jalan semester 1 ketika aku pindah dari pondok ke SMA itu tuh orang yang pertama kali yang bikin aku jatuh hati adalah dia. Sehingga apapun yang aku lakukan, aku harus ada dia gitu loh. Jadi nggak masalah mau siapapun yang tidak suka dengan aku, mau siapapun yang ngebully aku waktu itu, aku tidak peduli dengan itu semua. Karena yang aku pikir adalah pada saat itu aku bisa dekat dengan Kak Haji, aku bisa bareng-bareng sama Kak Haji terus sampai aku itu dulu kan aku nggak punya motor. Jadi kalau misalkan aku mau ketemu sama dia atau mau lihat dia sekedar doang gitu, ibaratnya kayak aduh kangen banget nih sama dia gitu kan, aku tuh sampai kayak bela-belain sama Fajar minta tolong dianterin kayak cuman ngeliatin dia doang di rumah, terus habis itu pulang lagi. Dan emang senekat itu gitu. Jadi waktu itu pas sebenarnya aku tuh udah lumayan dekat sama dia. Terus juga dia kan udah pernah beberapa kali main ke rumah. Terus dibuatin makanan sama mama aku gitu, dibuatin makanan sama ibu aku. Terus memang berbeda makanan aku sama makanan dia gitu. Dia kan orang kaya, dia punya segalanya gitu. Ibaratnya dia mau beli apapun bisa dia dapetin gitu kan. Kalau aku makanan sederhana tapi tuh makanan rumahan gitu loh. Jadi kita emang jarang jajan, kita emang kayak susah untuk bikin kayak jajan apapun gitu, susah gitu. Tapi kalau misalkan waktu aku pacaran sama dia tuh segala macam makanan apapun yang nggak pernah aku makan itu dibeliin sama dia gitu. Pokoknya seberuntung itu deh. Nah terus jadi suatu hari aku itu kan sama Fajar janjian sama dia untuk ketemu di sekolahan aku. Dan dia itu tuh memang lagi ada waktu free gitulah. Nah di sekolahan dia ternyata ada acara jadi sekolahan Fajar itu tuh SMK-nya dia itu tuh banyak sekali kegiatan-kegiatan berbeda dengan SMA aku gitu. Cuman ya sama-sama sih plus minusnya ada gitu. SMK apa plus minusnya dan SMA juga apa plus minusnya gitu. Cuman aku nggak peduli itu. Yang penting aku sama Fajar itu selalu support satu sama lain gitu. Jadi waktu itu aku kan dijemput sama si Fajar. Dan kita itu sebenarnya emang lagi gabut aja sih, di rumah juga pusing mau ngapain gitu, paling juga nonton TV. Terus kalau enggak ya kita jalan-jalan sore juga kayak keliling-keliling kampung doang gitu. Terus ngobrol-ngobrol di pinggir kali, terus main di sawah gitu masih Fajar. Kadang juga ngeliatin bocah-bocah lagi main layangan kayak gitu. Terus sore-sore ini ceritanya
ceritanya aku kan udah dijemput sama dia. Waktu itu emang lagi ada pelajaran tambahan gitu. Dan anak-anak itu ada yang udah pulang, ada yang belum pulang. Kebetulan aku pulangnya agak telat. Terus aku udah berpikir bahwasanya Kak Aji pada saat itu emang gak ada di sekolah gitu. Dia kayaknya udah pulang duluan atau emang ada kegiatan lain gitu. Dia biasanya tuh dia kalau emang dia pulang cepat itu biasanya dia main bola dulu nih sama teman-temannya gitu. Jadi ya aku juga gimana ya nggak bisa nggak bisa ngintilin dia karena dia pasti sama teman-temannya. Terus aku juga pasti nggak bakalan dianggap gitu karena aku bukan siapa-siapanya dia gitu. Kecuali ada teman aku di sana, terus aku pura-pura nonton padahal aku merhatiin dia gitu. Terus singkat cerita tuh sore-sore Fajar datang, dia jemput aku. Dia emang dari rumah sengaja untuk jemput aku karena kita janjian untuk main gitu kan. Main biasanya sih Fajar itu tuh suka ngemodif motor gitu. Makanya aku tuh suka ikut sama Fajar tuh jadinya aku temenan sama temannya Fajar gitu. Jadi ya kenal gitu sebanyak temannya Fajar yang kenal sama aku juga kayak gitu. Kadang kita tuh sampai dibilang pacaran sama Fajar gara-gara aku tuh sering bareng sama dia terus gitu. Nah terus aku mikir kayak gini. Aduh aku udah lama banget nih nggak ketemu sama Kak Aji. Padahal sih emang dari pagi jarang ketemu sama dia. Terus juga aku fokus sama sekolah gitu loh. Jadi satu hari itu tuh nggak ketemu sama Kak Aji, itu tuh kangen kayak ada sesuatu hal yang hilang dalam hidup aku. Nah terus habis dari jalan-jalan sama Fajar itu aku ngelewatin lapangan bola dan di situ tuh Kak Aji dengan rombongan teman-teman yang lain tuh pada main bola gitu. Kan kalian bisa merhatiin dong kalau cowok-cowok lagi main bola emang keringatan kayak gitu ya, emang seksi banget cowok. Dan Kak Aji pada saat itu tuh lagi main bola sama teman-temannya. Aku sengaja kayak kita lewat lapangan yuk, lagi pada main bola apa enggak gitu. Tumben lo seneng bola kayak gitu. Tapi aku bilang aja ya soalnya teman-teman gue lagi pada main bola kayaknya deh. Ya kita cuma lihat-lihat doang gitu. Habis itu kita pulang. Terus lihatlah Kak Aji di sana kan. Ada si Aji tuh kata si Fajar gitu. Oh iya ada Kak Aji juga. Itu kayaknya dia sama teman-temannya dia. Gimana kita berhenti dulu? Yaudah kita berhenti dulu aja. Berhenti tapi di pinggir-pinggir jalan gitu, di pinggir jalan yang nggak ketemu sama si ini nggak ketemu sama Kak Aji, cuma ngeliatin dari jauh doang. Terus aku mikir kayak gini, kangen banget sih sama dia gitu. Padahal dia itu bukan siapa-siapa aku, tapi kenapa feeling aku tuh selalu kayak ada dia gitu loh. Gimana sih ngejelasin ke kalian? Yang bikin aku semangat itu yang bikin aku semangat sekolah itu tuh yang pertama dia gitu. Nggak tahu kenapa. Ya yang pertama mungkin karena ada dia. Terus yang kedua aku juga senang sama guru-gurunya juga pada baik-baik gitu. Terus sama kegiatan sekolah juga seru-seru sih. Jadi tuh aku nggak bosan di sekolahan. Tapi yang pertama ada dia gitu. Terus udah tuh kan kataku, yuk udah kita pulang yuk. Ntar juga pasti aku mikir Kak Aji bentar lagi pasti bakalan pulang. Dia pasti di rumah sore-sore gitu kayak jam 5, jam 6 itu pasti dia di rumah. Dia pasti nggak bakalan kemana-mana sih. Gitu kan aku mikir kayak gitu. Terus kata si Fajar, yaudah nih kita pulang nih. Yaudah pulang aja lah gitu kan. Pulanglah kita ceritanya tuh. Pulang nyampe di rumah pusing buat aku kayak aduh nggak bisa nih, aku harus ketemu sama dia lagi, aku harus ketemu sama dia gitu. Pokoknya padahal besok itu bisa ketemu sama dia di sekolahan, tapi nggak tahu kenapa kangen banget hari itu dia. Kangen banget, nggak bisa ketemu sama Bian. Si Bian kan emang temen yang nggak begitu dekat banget sih sama aku, cuman dia emang dari kecil juga kenal sama aku kan. Jadi si Bian itu kadang suka mikir kayak nggak bisa diajak kompromi gitu. Dia nggak bisa aku minta tolong sama dia tuh agak susah gitu loh. Dia tuh pasti sibuk dengan pacarnya kayak gitu. Jadi ya aku tuh suka sama Fajar doang gitu. Terus sore-sore habis mandi, ini ceritanya habis mandi aku udah rapi, udah cakep lah ceritanya tuh. Pergilah ke warungnya Fajar. Si Fajar kan lagi bantuin emaknya ya. Emang suka ganggu nih aku itu dulu tuh emang suka gabut di rumah. Terus udah kelar kerjaan semuanya. Terus aku gabut tuh kan sore-sore. Aku nggak ngaji kan, hari itu nggak ngaji.
Terus aku pikir kayak, aduh mainlah ke rumah si Fajar. Barangkali si Fajar mau nganterin aku ke rumahnya Kak Aji gitu loh, kayak cuman ngeliatin Kak Aji doang. Tapi alasannya adalah aku bilang kayak gini, Jar, anterin gue ke Aji dong. Kenapa emangnya? Gue mau ngambil barang, soalnya ada ketinggalan di sana. Hah? Sekarang banget ini? Iya sekarang. Boleh nggak? Sebentar ya, gue boleh nggak ya? Ntar gue coba tanya dulu sama ibu. Dia izin tuh langsung sama ibu kan? Dia kan misalkan diajak sama aku tuh, dia semangat tuh Fajar tuh. Terus kata ibunya, oh ya udah nggak apa-apa, sono gitu kan, sono. Yang penting sebelum maghrib udah pulang ya. Berarti tuh waktunya udah mepet banget dong. Kataku, udah nggak apa-apa, nggak usah ditungguin, nggak apa-apa. Nanti aku di sana aja dulu. Ntar aku minta tolong diantarin sama Kak Aji, kata gitu. Bener nih ya, bener lu udah janjian kan sama dia? Udah kok, udah bilang kok tadi di sekolahan. Udah tuh kan, aku bohong sama dia, maaf ya Jar. Terus singkat cerita diantarin lah tuh sama si Fajar. Itu kurang lebih jam 5 lewat 10-an gitu lah, mau setengah 6. Karena kan kalau di Sumatera itu tuh sholat maghribnya itu jam setengah 7. Bahkan udah mau jam 7 baru sholat maghrib kan. Terus itu tuh jam 6 sore itu aja tuh udah masih terang benderang gitu kan mataharinya. Terus datanglah ke rumahnya si Kak Aji. Kataku, udah turun di sini aja nggak apa-apa. Kalian tahu kan rumahnya Kak Aji itu bersampingan dengan rumah temannya itu loh, yang kayak yang suka nebeng sama dia itu kan. Aku tuh berarti di situ. Aku nggak mau langsung ke rumahnya Kak Ajinya karena emang aku tuh bohong sama si Fajar. Aku tuh nggak janjian sama Kak Aji. Takut si Fajarnya takut si Fajarnya marah sama aku kan. Jadi aku bilang, udah aku turun di sini aja nggak apa-apa, aku jalan ke sana gitu. Kalian tahu kan tujuan aku ke sana tuh ngapain? Cuman ngintipin Kak Aji doang dari jauh. Gak tahu kenapa, aku tuh pengen ketemu sama dia gitu. emang sebucin itu dulu aku tuh, sesuka itu sama dia. Gak tahu kenapa, padahal cuma ngeliatin dia doang. Pertama, aku duduklah di teras rumah tetangganya dia kan. Duduk di teras itu kayak pura-pura main, megangin pulpen, megangin buku, kayak pura-pura belajar gitu kan ceritanya. Ditegur sama kakek-kakek ada tuh yang punya rumah itu. Kata dia, mau nyari siapa gitu kan, temennya siapa gitu. Oh enggak pak, ini lagi belajar gitu. Iya tadi lagi nungguin teman gitu. Oh ya udah, bapak masuk ya gitu. Ya udah suruh masuk tuh bapaknya. Aku juga nggak begitu kenal sih sama orangnya, cuman karena aku numpang di rumahnya dia ya udah gitu. Terus kalian tahu nggak, aku nulis apa? Nulis kata-kata mutiara aja, kata-kata bagus gitu, kayak kau bagaikan apa gitu. Pokoknya kata-kata hiasan yang menggambarkan Kak Aji, sosok Kak Aji pada saat itu. Dia ada di kamarnya, kelihatan dari jendelanya dia gitu. Jadi dari samping aku ngeliat dia lagi berkaca habis mandi gitu. Aku seneng banget liatnya, kayak dia tuh sempurna banget di mata aku gitu. Seneng banget aku liatnya kan. Terus kataku, kenapa sih dia tuh sesempurna itu gitu? Kenapa sih dia itu seganteng itu gitu? Kenapa sih aku tuh sejatuh cinta itu sama dia gitu? Aku bikin hayalan di pikiran aku, sampai aku tuh kayak kalau misalkan aku lagi kayak pengen kayak gitu ya, maksudnya kayak ya namanya juga masih puber ya waktu itu. Jadi kalau misalkan pengen colai gitu kan, aku tuh ngebayangin Kak Aji tahu. Bener, aku ngebayang Kak Aji, kalau enggak Pak Yuda, kalau enggak si Ali. Si Ali kan emang muka-muka gangster gitu ya. Jadi kayak kalau main sama dia tuh kayak kasar-kasar gimana gitu, tapi enak gitu. Nah, tapi kalau Kak Aji itu tuh si cowok misterius, tapi tuh bikin kangen gitu, bikin ketagihan gitu. Kalian kalau misalkan ketemu sama Kak Aji tuh, aku yakin sih kalian bakalan jatuh cinta juga sama dia. Nggak ada bercanda, kan kita seleranya beda ya. Nah singkat cerita, itu tuh kan aku merhatiin dia dari jauh tuh kan. Terus dia tiba-tiba nutup jendela kamar gitu, pintu kamarnya dia ditutup. Jendela dia bukan pintu, tapi jendelanya dia tuh ditutup sama dia, hordengnya juga ditutup. Jadinya aku nggak bisa ngeliat dia karena kayak aduh, cuma berapa menit doang bisa mandangin dia gitu, padahal di sekolahan juga bisa setiap hari gitu. Terus akhirnya aku pura-pura nulis apa gitu. Terus tiba-tiba dia keluar dari rumahnya dia tuh sambil kayak megang apa gitu, aku lupa lagi apa ya itu waktu itu. Pokoknya ada sesuatu yang dipegang sama dia, aku lupa lagi. Terus dia keluar kan, terus dia duduk di bangku
Jadi di depan rumahnya itu ada bangku, ada kursi gitu. Jadi kalau misalkan kita bertamu ke sana, bisa duduk di sana gitu, bisa duduk di situ di depan itu. Terus dia main ayunan kayak gabut gitu sendirian. Ini adalah waktu yang tepat untuk deketin dia. Karena kan emang di rumahnya itu tuh bapak sama ibunya pasti lagi sibuk kerjaan gitu. Sebenarnya aku tuh juga males tahu nginget bapaknya dia, karena bapaknya pernah melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh sama aku gitu. Cuman ya kembali lagi gitu, anaknya belum aku dapetin ya bapaknya juga boleh lah gitu kan. Tapi Kak Haji itu tuh dulu sempat ini tahu apa namanya, sempat gak percaya dengan apa yang aku ceritain. Tapi ketika aku udah pacaran sama dia, terus aku udah cerita banyak tentang dia, terus aku baru cerita tentang ayahnya dia gitu, bapaknya dia pernah apa gitu, melakukan apa ke aku gitu. Tapi sempat dia shock ya, dia shock dan dia gitu kayak nggak expect bapaknya bakalan ngelakuin itu. Cuman emang gak separah itu sih. Terus tapi dia diem aja sih setelah itu, karena dia juga melakukan hal yang sama ke aku gitu kan, dan kita emang saling menikmati sama satu sama lain. Kita kembali lagi, dia lagi ngayun, lagi berayun-ayun gitu di jaring-jaring di depan rumahnya dia. Terus tiba-tiba Kak Aji, terus dia langsung bangun dari ayunan itu. Terus dia langsung kayak, loh Ade, kamu ngapain di situ? Nggak ngapa-ngapain, cuman main aja. Main sama siapa? Bukannya itu dia lagi nggak di rumah ya? Bukan, aku lagi nggak main sama orang di sini. Cuman tadi aku emang lagi gabut aja sih. Hah? Gabut? Kamu gabutnya jauh banget sih. Tumben kamu nggak ke Fajar. Biasanya kamu kalau gabut bareng sama Fajar. Fajar mana? Fajar di rumah kali. Soalnya aku juga nggak tahu. Aku kan pulang sekolah tadi mampir dulu ke rumah teman. Terus habis itu aku di sini deh. Iya. Kaji sendirian aja. Iya. Aku boleh ke sana? Boleh. Sini aja. Nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Sini. Kebetulan juga di rumah lagi nggak ada siapa-siapa sih. BTW tadi Kakak Haji pulang jam berapa dari lapangan bola? Kok kamu tahu saya main bola? Soalnya tadi aku lagi jalan lewat sana, terus aku lihat Kak Haji lagi main bola. Oh, baru juga pulang. Kak Haji mau aku bikinin gambar gak? Gambar apa? Boleh. Kamu bisa gambar emangnya? Bisa dong. Nih, bentar ya, aku bikinin. Kak Haji pengen gambarnya seperti apa? Itu terserah kamu. Kayak gini bagus gak? Bagus sih. Kenapa ketawa? Ada orang yang bakatnya itu emang harus bakatnya emang harus diasah gitu. Tapi ada juga bakat yang harus dipendam. Ih, berarti jelek gambar aku? Bukan. Ya nggak jelek juga, cuman kayak tapi jujur ya, pada saat itu emang gambar aku jelek banget sih. Gambar aku jelek, aku mau pede-pedean aja gitu, biar ada topik, biar aku nggak garing gitu loh ngobrol sama dia. Terus dia ketawa tuh, dia lucu, dia ketawa, terus dia kayak kamu itu lucu ya orangnya gitu, dia ngomong kayak gitu. Hah? Kakak baru sadar aku lucu? Iya, maksudnya ya kamu lucu gitu, bisa-bisanya kamu menggambar dengan pedenya di depan saya gitu. Tapi gak apa-apa sih. Oh ya, kamu kesini udah bilang sama ibu kamu belum? Udah sih. Bohong. Kamu udah bilang belum? Udah, tadi kan aku bilang mau main ke rumah teman. Tapi kan kamu gak main sama teman kamu. Ya udah deh, aku pulang. Kamu pulang sama siapa? Emang kamu ada yang jemput?
Atau kamu sama sepeda di sini? Mana? Iya nggak ada sih. Ya terus kamu pulang sama siapa? Anterin. Lah gimana sih? Kamu yang datang ke sini sendiri, minta anterin saya. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Ntar aku juga bisa pulang sendiri. Kok jalan kaki? Rumah kamu jauh loh. Kamu jalan kaki jam sekarang, nyampe di rumah 7:30. Mau kamu gelap-gelapan di jalan? Biarin aja. Ya udah kalau misalkan kayak gitu. Ih, ngepeka banget sih jadi orang. Ya udah, kamu mau dianterin sebentar ya, ambil motor dulu. Bener dong, dia tuh udah poin langsung ngambil motor. Terus dia bilang kayak gini, udah ini mau maghrib, kamu mau pulang sekarang atau gimana? Iya, aku mau pulang sekarang. Ya udah, lain kali kalau misalkan mau main sama orang, itu izin dulu, bilang dulu. Untung saya ada di rumah. Kalau misalkan saya nggak ada di rumah gimana? Kamu pulang sendiri jalan kaki loh, bahaya tahu di jalan. Iya, nanti aku bakalan izin deh. Yaudah sekarang mau diantarin apa enggak nih aku? Iya bentar, saya ambil motor dulu. Dia ngambil motor, terus habis itu aku dianterin pulang sama dia. Padahal aku cuman kayak gabut doang, tapi dianterin dong pulang. Terus ketemu sama Fajar di warung. Terus aku bilang, kakak gak mau singgah dulu di warung Fajar? Kata dia ntar aja deh, soalnya kan besok mau sekolah juga kan. Terus dia juga ada kerjaan tugas apa gitu, nggak ngerti. Pokoknya dia bilang besok-besok aja, lain kali aja gitu. Udah akhirnya aku nyampe di rumah. Terus senang banget hari itu. Aku kayak apa sih namanya tuh, kayak jadi semangat lagi gitu. Singkat cerita besokannya, emang sama Kak Aji itu tuh kenapa sih aku bisa se-excited gitu loh? Gak tahu. Ya aku ngerasa kayak feeling aku dapet aja gitu loh kalau sama dia. Atau kenapa? Ya begitulah, kadang-kadang kita kan emang gak bisa memaksakan diri kita untuk kayak gak suka sama orang atau suka sama orang kayak gitu kan. Tapi yang aku pikir pada saat itu adalah aku harus dapetin Kak Aji bagaimanapun caranya. Walaupun sikapnya dia dingin, tapi kadang-kadang suka perhatian, kadang-kadang suka cuek kayak gitu. Singkat cerita, besokannya nyampe di sekolahan, tiba-tiba aku disamperin sama si Ali. Ini temen sekelas sama Kak Aji. Dia tiba-tiba ngomong kayak gini, "Dek, lu emang bener dulu pas zamannya sebelum pindah ke sekolahan sini, lu pernah di pondok?" Iya, kenapa emangnya? Ceritain dong gimana sih serunya di pondok. Tiba-tiba banget dia pengen cerita kenapa seseru apa di pondok. Katanya sih di pondok itu seru ya. Gimana sih ceritanya? Coba dong ceritain, gue penasaran dah. Seorang Ali pengen tahu pondok itu kayak gimana serunya. Kan gue langsung mikir dong, apa nih gitu kan. Ini orang kenapa nih tiba-tiba banget nih ngomong pengen tahu tentang pondok. Ditariklah tuh tangan aku, ayo deh ceritain dong deh, gue pengen tahu dong. Soalnya gue juga kayak pengen ke pondok juga gitu. Serius lu pengen ke pondok Li? Kali gitu. Aku kan panggil kakak karena dia kan emang lebih tua dari aku kan kelasnya juga. Emang kakak beneran pengen di pondok? Emang lulus SMA ini? Iya sih pengen di pondok, cuman kata mama sih udah telat. Lah emang ada kata-kata telat? Gak ada tahu. Di pondok itu tuh semua umur, mau tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan sampai ada yang kuliah, udah bapak-bapak juga ada yang di pondok. Serius kamu? Iya. Terus. Jawab jujur ya. Lu di pondok udah ngapain aja? Hah? Apa sih? Ya gue dengernya aja sih. Pokoknya dulu katanya sih di pondok itu pernah kayak gini. Enggak lah, enggak kali. Tapi logat-logat lu kayak pernah tahu deh. Emang kakak tahu orang-orang kayak begitu? Tahu lah. Kayak sama siapa aja sih lu dek? Gue tahu. Ya udah kalau misalkan udah tahu, ngapain nanya? Udah aku mau masuk ke kelas ya. Bye. Dek, ntar istirahat bareng sama gue ya. Hah? Ya lihat nanti deh, gue traktir dah.
Oke. Aku mau. Mulai ketemu dan mulai dekat sama Kak Ali itu tuh gara-gara dia suka traktir aku. Dia suka ngajak aku pulang bareng. Dia suka nanya-nanya tentang cerita-cerita di pondok. Pokoknya kadang suka diajak main ke rumahnya dia juga. Pokoknya ya deket-deket lah gitu sama Kak Ali. Tapi dia belum memperlihatkan sesuatu lagat-lagat yang aneh ke aku gitu. Dia kayak emang pengen temenan aja sama aku. Seperti itu. Terus selanjutnya aku kan sama Kak Ali itu emang gak ada hubungan apa-apa ya. Cuman saat itu tuh aku ngerasa kayak sama Kak Aji aja gitu. Kenapa sih? Ya kayak gitulah pokoknya. Akhirnya pas di istirahat itu, bener dong aku ditraktir sama Kak Ali. Tapi aku tuh gak bareng sama dia. Jadi ketemu sama dia tuh kayak random aja gitu loh. Pas ke kantin, aku pesan minum karena pengen minum yang dingin-dingin, yang segar-segar. Tiba-tiba Kali nyamperin gitu, "Dek, sini duduk bareng sama kita." "Sorry deh Kak, nggak apa-apa, di sini aja duduk ya." Gitu. "Temen lo pada kemana? Kok sendirian aja?" "Ada kok di kelas, lagi pada nungguin." "Udah bareng sama kita dulu aja di sini, udah duduk sini." Gitu. Karena aku nggak bisa nolak, aku juga takut gitu nolak permintaan mereka karena kalian tahu sendirilah Kali itu tuh kan termasuk orang yang kayak ditakutin juga lah di sekolahan gitulah. Kalau misalkan kita aneh-aneh gitu nolak permintaan mereka, udah digibas kita tuh. Udah aku turutin aja kemauannya dia gitu kan. Sampai pada akhirnya selesai istirahat itu aku ditawarin sama dia untuk nginep di rumahnya dia. "Dek, hari libur nginep di rumah gue dong. Kita seru-seruan, kita bakar-bakar. Di rumah gue tuh kadang suka bakar-bakaran. Kita ada jagung, ada ayam, ada ikan juga. Bapak gue kan suka mancing. Ayo, ibu gue pasti seneng banget sama lo gitu. Karena gue suka ceritain lo tentang lo ke ibu gue gitu. Dan pasti mereka pada seneng gitu." "Hah? Serius?" "Iya, ayolah nginep di rumah gue." Di situ aku nggak mikir emang gimana karena emang dari zaman aku SMP, SMA itu tuh aku udah kayak sering banget nginep di rumah orang gitu, kayak di rumah teman aku, di rumah guru aku, di rumah Pak Yuda, di rumah Fajar gitu, terus di pondok juga kepisah sama orang tua gitu. Jadi ketika nginep di rumah orang juga kayak aku nggak takut, aku juga nggak yang canggung kayak gimana gitu kan. Udah tuh kan aku bilang oke, asalkan aku dijemput karena aku nggak bisa kalau misalkan berangkat sendiri karena aku nggak punya motor kata aku gitu. Kata dia masalah itu mah gampang, ntar gue jemput, tenang kata dia gitu. Oke, aku mengiyakan ajakan itu. Singkat cerita, udah setelah itu nggak lama kemudian di hari dimana pada saat itu emang udah libur besokannya sore-sore itu tuh sebenarnya pas pulang sekolah udah diomongin sama dia, "Dek, siap-siap ya, ntar gue langsung ke sana aja." Karena kan di situ dulu emang gak ada komunikasi melalui handphone gitu. Aku gak punya handphone, punya tapi orang tua aku yang punya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman aku tuh minta nomor handphone aku untuk SMS-an dan teleponan, ya kadang itu orang tua aku dulu yang ngangkat gitu karena aku juga nggak punya handphone sendiri gitu. Nah jadi tuh Kak Ali itu nggak nelfon aku, nggak apa gitu. Dia cuma bilang aja pulang sekolah, dia bilang sore-sore nanti sebelum maghrib gue jemput lu gitu. Lu pokoknya di rumah siap-siap aja, lu izin sama orang tua. Gue bilang sama orang tua pada saat itu kita mau belajar kelompok. Aku bilang kayak gitu dan Kak Ali juga pamit sama orang tua biar percaya kayak gitu kan. Udah lah tuh kan. Singkat cerita pergilah ke rumahnya Kak Ali. Rumahnya dia itu hampir sama dengan aku. Rumahnya rumah sederhana. Bapaknya itu apa ya, kerjanya tuh kayak kuli bangunan. Terus suka buka baju mulu tuh di rumah. Bapaknya juga seksi banget. Aduh Masya Allah, aku juga gak bisa nahan hawa nafsu kalau ngeliat orang-orang yang kayak begitu gitu. Terus ibunya juga baik sih sebenarnya, cuman lagi cuek gitu, agak cuek. Terus Kali dia punya saudara, ada berapa tuh saudara, ada 4 deh pokoknya.
Ntar ya dek, kita ke kamar dulu. Ngapa nih gitu kan? Ke kamar ngapain? Dulu taruh tas dulu di sana deh, taruh di sana tuh, taruh di kamar gitu. Masuklah ke kamar dia. Kamar jadi sempit banget. Kamarnya sempit banget, kayak cuman satu tempat tidur doang. Lemari numpuk, baju segala macam, sepatu di mana berantakan banget. Aku pusing banget. Aku kan nggak bisa ngelihat yang berantakan kayak gitu kan. Pengen aku bantuin untuk ngeberesin gitu kan. Tapi itu pertama kali aku datang ke sana. Aduh, kenapa sih? Aku beneran kayak nggak expect aku bakalan bisa ikut sama dia gitu kan. Kata dia, udah taruh barang di sini. Kita keluar dulu yuk. Diajak keluar sama dia tuh. Kita beli arang, beli apa gitu kan. Terus kata si bapaknya gini, jadi jadi bakar-bakarannya gitu kan. Mana teman-teman yang lain gitu? Ada pak, ntar juga pada datang. Bener, Kak Ali itu nggak bohong. Teman-temannya diajak semua. Kita bakar-bakaran. Tapi yang anehnya adalah, oh my god. Jadi saat itu teman-temannya pada nginep semua di rumahnya Kak Ali. Oh my god. Teman-temannya dia itu teman-temannya yang muka-muka sangean semua. Aku kan, aduh, cowok-cowok feminin gitu kan, cowok-cowok cantik gitu, gimana gitu kan, cowok-cowok imut gitu kan. Aduh, gitu, berada di lingkungan yang seperti itu. Aduh, kali cowok-cowok semua gitu kan, cowok-cowok beradal gitu yang punya cewek banyak, yang otak-otak mesum gitu kan. Jadi tuh selesai acara bakar-bakar, ada beberapa teman-temannya itu pada pulang, tapi ada juga yang nginep di sana. Bayangin satu kamar berlima sama Kak Ali di situ kan. Oh my god, ini kayaknya aku belum cerita deh sama kalian, tapi ya udahlah aku cerita aja di sini. Aku nggak bisa tidur, pengap banget, nggak bisa tidur. Aku langsung kayak, aduh, gimana bisa tidur nih kayak gini. Untung besok itu libur, beneran. Udah gitu lampu dinyalain, aku nggak bisa lampu dinyalain lagi. Kataku, kali ngerokok, terus ada yang ngopi gitu kan, terus ngegitar main gitar. Udah pusing banget aku tuh, nggak expect aku bisa kumpul sama geng-gengan orang kayak begitu gitu kan. Ngomongin tentang bola, ngomongin tentang cewek, ngomongin tentang ini itu tuh gitu. Pokoknya seru-seruan lah mereka itu. Aku nggak bisa masuk ke obrolan mereka, jujur. Pura-pura tidur lah aku tuh kan, pura-pura tidur. Adalah satu orang yang nyeletuk kayak gini, si Ade tidur no, udah tidur. Iya udah tidur dia kayaknya dek, manggil kan dia. Aku sebenarnya dengar tapi aku pura-pura nggak dengar. Dek, kamu udah tidur dek, benar udah tidur dek. Noel pokok aku. Dek, kamu udah tidur dek. Anjir, kata dia. Astagfirullahaladzim, bilang kayak gini. Duh, empuk banget lagi. Aduh, kalian gimana tuh? Posisi aku 4 orang. Aduh, dia bilang kayak empuk banget kayak cewek. Aduh, aku langsung kayak menggeliat dong di situ, kayak aduh, rojok aku bang. Nggak ada bercanda. Aku takut banget, beneran aku takut banget, kayak udah gemeteran, udah keringat dingin, kayak apa aku pura-pura tidur atau aku pura-pura bangun, kayak tiba-tiba sadar gitu kan. Terus kata dia, gue tidur di belakangnya si Ade ya, lu tidur di depan. Pokoknya kayak aku dijepit sama 4 orang itu. Bayangin dah tuh,